Welcome to You Ngebaso. Yuk maka ngobrolin brand sambil ngaso. Yeay, akhirnya kita sudah sampai di episode keempat. Yes, berjalan juga ya akhirnya ya guys. Oke, jadi beberapa episode kebelakangan kita udah banyak ngebahas tentang branding ya. Udah sama pakarnya, udah sama pelaku branding juga gitu ya. Kita udah ngebahas marketing strategi dan sebagainya. Nah, tema kali ini nih bakal lebih seru lagi karena kita akan ngebahas tentang personal branding. Nah, ini kan lumayan lagi happening juga ya. Nah, dengan teman ngebaso kita yang juga spesial banget. Yaudah, oke. Langsung aja ya kita panggil ya. Austina Permana. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Aduh, anggun sekali Bunda. Enggak, nanti lama-lama juga. Oh gitu. Oh iya. Ya ampun. Nah, Austina ini adalah apa sih sekarang maksudnya lo melabeli diri lo adalah sebagai karena gue taunya tuh kan lo dari dulu kan udah jadi announcer, MC, English teacher lo, Bo. Iya. Jadi nanti kita ini English kan interviewnya kan? Ya, bisa langsung insecure. Jadi Austina ini Label gua sekarang adalah ibu rumah tangga yang lagi membesarkan anak-anaknya dengan menggunakan dua bahasa. Yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Raising bilingual kids. Yeah, that's right. Gila, yay. Jadi kita bisa banyak belajar tentang personal branding. Kenapa? Karena ya kita tahu ya beliau ini kita kenal tuh kan dari SMA ya. Kita kenal dari SMA sampai sekarang beliau udah jadi influencers, Bo. Aduh, berat. Coba ya? lihat Instagramnya, nanti ya. tolong dicantumin ya Instagramnya @austina_permana. Lihat, dan konten ini seru-seru karena Instagram story-nya juga seru-seru. Yang gue lihat dari Instagram lo yang seru adalah ketika lo lagi ngapain pun, misalnya lagi ngobrol nih sama anak lo, terus selalu menjelaskan tentang istilah-istilah bahasa Inggris saat lagi ngobrol gitu. Selalu itu disengaja atau enggak nanti kita bahas ya. Kok nggak pernah nge-like sih? Oh, harus engagement ya, Boy. Aduh, mohon maaf. Belum. Oh iya benar. Oke, aduh ketahuan dosa aja. Tapi ya itulah yang nanti kita bahas ya, karena itu jujur itu menarik banget. Nanti kita coba ngobrol kulik lagi ini seperti apa. Nah, tapi sebelum kita mulai, gue pengen liatin satu video tentang personal branding. Jadi mungkin nanti kita akan relate ya. Alright. Oke. Kalian bakal direbutin sama perusahaan-perusahaan sebelah, itu personal branding. Itu se-powerful itu personal branding. Makanya ada referensinya ini dari seluruh dunia ya. Kalau kalian kerja di dunia sales and marketing, 7 kali lipat likely to get leads kalau kalian punya personal branding. Rekrutmen, 85% HR sekarang ya, kalau misal mau hire kalian, itu ngecek online presence, reputasi kalian tuh gimana. Dan itu yang serem, karena dulu bener-bener dia harus bisa ngejudge dari interview talk. Sekarang tuh ya, gua pas kemarin gua mau diinvest sekitar 50-an miliar lah. Mereka tuh ada namanya social media due diligence. Founder-foundernya tuh dicek semua Instagramnya, dicek semua Facebooknya. Makanya personal branding itu semuanya, bukan cuma follower kalian ada berapa. Nah, tadi videonya kenapa gue liatin karena ini juga akan relate sama apa yang nanti kita bahas. Oke. Cuman nggak perlu berat-berat lah ya. Yang ringan aja dong. Yang ringan aja ya. Udah capek kita di rumah. Ekonomi udah kayak gini. Indeks ekonomi. Aduh, kenapa jadi ngeri ya. Nah, sebelum kita bahas dulu, coba ceritakan gimana perjalanan lo sampai jadi ibu rumah tangga yang raising bilingual kids dan juga bisa mengedukasi followers tentang bahasa Inggris kan, berarti concernnya di bahasa Inggris. Coba dari dulu kan. Jadi dulu tuh gue berawal dari penyiar radio gitu kan. Radio apa? Radio Ardan ya, 105,9. Nah, siapa yang familiar gitu ya? Coba siapa yang familiar suara ini coba. Jadi gue berawal dari situ, tapi memang di situ gue nggak ada brandingan atau personal brandingan bahwa gue penyiar yang bisa bahasa Inggris gitu tuh gue nggak ada ya gitu. Sampai waktu itu mulailah
Indonesia itu mulai didatengin sama international musicians yang konser di sini gitu. Kebetulan Ardan itu banyak dapetin kerjasama dengan promotor-promotor yang bawa si artis-artis ini gitu. Jadi mereka akhirnya harus pilih reporter gitu yang memang khusus didedikasikan untuk reportase si konsernya, kemudian untuk interview artis-artisnya gitu. Nah, setelah beberapa lama si tren konser ini berlangsung gitu, akhirnya gue lah yang terpilih gitu ya. Gue lah yang terpilih gitu untuk report dan juga report interview concert ya. dan juga interview si international artist ini gitu. Nah dari situlah mulai ada gitu loh sedikit ya secercah personal branding yang nempel di gua tanpa gua bikin itu karena saat itu ada platformnya kan gua kan di radio gitu. Kalau gua ini adalah penyiar yang bisa bahasa Inggris gitu. Mau gak mau ya. Mau gak mau ya kan dan saat itu juga kan gua kuliah bahasa Inggris kan gitu loh. Jadi kayak seakan-akan ada academic background gitu walaupun sebenarnya bahasa Inggris gue saat itu ya gitu aja guys gitu ya. Nah, karena waktu SMA yang gue denger kan kemarin cerita kalau waktu SMA justru nggak suka. Iya, jadi sebenarnya gue tuh SMA tuh suka banget. Gara-gara ada satu guru bahasa Inggris yang emang inspiring banget. Cuma ya gue tuh suka ini aja, bikin masalah gitu di kelas. Gitu. Tapi sebenarnya memang gue dari dulu tuh suka bahasa Inggris gitu emang loh. interest di situ. Interestnya itu ada di situ gitu. Nah, terus udah kayak gitu beres dari gue di Ardan, gue tuh kayak aduh gue ngapain ya? Kok gue kayak pengen sesuatu yang beda? Apa gue ngajar aja, nggak tahu kenapa gue kepikiran, gue tahu kenapa gue kepikiran ngajar. Jadi gue itu suka nge-training junior gue, nge-training ya biasa. Waktu di radio. Waktu pas di radio, gue training broadcasting dan lain-lain gitu. Kok gue enjoy banget ya gitu, gue nge-training gitu. Oh, gue suka ngajar kali ya. Tapi ngajar apa suka ngebully. Sedikit. Disiplin ya bahasanya disiplin itu. Nah, gue ngajar apa ya? Kan gue backgroundnya bahasa Inggris nih gitu. Yaudah deh gue lamar aja jadi guru bahasa Inggris saat itu. Gue ngajar di IF, English First kan ternama tuh gitu ya kan. Masuk nggak ya? Taunya masuk gue gitu. Masuklah gitu. Gue di IF sekitar 2 tahun gue belajar tuh cara ngajar bahasa Inggris dan otomatis bahasa Inggris gue juga kayak makin akselerasi gitu loh karena diasah ya. Iya diasah karena gue juga kerja sama native-nya kan gitu. Terus udah beres dari situ, beres di IF itu gue mulai ngajar freelance tuh gitu. Gue kayak ngeles-ngelesin itu. Jadi zamannya orang ngeles di kafe itu gue udah dari zaman dulu dari tahun 2016 lah. Bahkan ngelesin online saat itu tuh gue udah mulai sebelum COVID padahal ya. Covid tuh udah mulai gitu kayak gue ngelesin via WhatsApp, video WhatsApp atau Line atau saat itu tuh Google Hangout. Sekarang tuh namanya itu apa sih? Gmeet ya. Gmeet ya. Iya benar. Itu gue ngajar bahasa Inggris gitu. Nah, karena gue ngajarnya itu banyak orang yang umurannya itu dewasa, akhirnya mereka jadi kayak tahu kalau gua itu ya udah kalau bahasa Inggris sama Austin gitu, kalau ngajar bahasa Inggris sama Austin. Dan karena gua dulunya di Ardan, jadi kalau nge-MC itu otomatis gue cari MC yang juga bisa bahasa Inggris. Kayak Austin bisa deh karena dia ngajar bahasa Inggris juga, MC juga. Dulunya penyiar, kayaknya bisa deh. Gue mulai tuh ambil job-job tuh gitu, nge-MC yang bilingual kayak gitu tuh. Akhirnya terbentuklah si Cap itu gitu. Itu tuh eranya udah Instagram, udah story saat itu baru awal story. muncul. Berarti gitu. udah mulai dikontenin? Gue udah mulai ngontenin saat orang-orang masih yang cuman foto-foto doang posting gitu, visual sama foto, kegiatan, caption gitu. Bahkan kayaknya orang juga belum terlalu berani selfie deh saat itu. Ya masih foto-foto pemandangan, foto-foto quotes gitu kan ya. Nah gue tuh udah ngomong depan kamera di story gitu. Dan gue memang ngomongnya hanya seputar English content gitu. Karena waktu pas Instastory muncul, itu kan orang heboh tuh gitu, posting apa gitu ya. Nah gue kok gak tertarik ya gitu.
setelah gue pikir-pikir kayaknya gue nggak tertarik karena gue nggak tertarik sharing personal stuff gitu. Ah, Misalnya iya. kayak gue lagi bete nih gitu ya kan, atau Curhat-curhat apa curhat-curhat gitu apa kan ya, pakai gitu, quotes. gitu ya kan. Quotesnya kecil. Gue kecil gitu ya kan. Nah itu tuh gue nggak tertarik, Mm, tapi gue memang tertarik untuk ngejelasin mm, hal yang ya become my biggest interest, which mm. is bahasa Bahasa Inggris gitu. Inggris. Jadi gue ngajar itu di Instastory tuh gitu, Mm. gue ngajar. Dan karena mungkin waktu itu orang concentration span-nya masih panjang ya gitu. Jadi gue Mm. ngajarin macem-macem Iya, gitu-gitu tuh orang masih diikutin. orang masih Mm-mm. ngikutin sampai beres gitu ya. Sampai beres. Bahkan kalau kayak gue bikin soal gitu tuh Hmm? banyak banget yang jawab. Kayak berasa gue Oh, punya tutor bahasa Inggris iya, gratis iya, nih gitu. benar. Nah cukup overwhelmed sih saat itu Mm-mm. tuh. Ngebales-balesin story tuh itu Mm-mm. gue cukup overwhelmed. Karena juga selain ngebalesin tuh banyak yang gue harus koreksi kalimatnya. Kayak Mm-mm. gitu-gitulah. Mm-mm. Udah tuh gitu ya kan. Setelah itu gue ngerasa kayak kok hidup gue hampa banget ya gitu. Hampa dalam artian jadi gue freelance MC, kemudian gue apalagi freelance English teacher kan Masih ya masih ngajar hitungannya. itu, masih Masih ngajar. ngajar, tapi gue gak punya brand saat itu gitu. Mm-mm. Dan gue tuh gak pernah promoin kalau gue buka les ya gitu, gak Mm. ada. Tapi karena gue bikin konten bahasa Inggris, jadi orang tuh langsung reach out gitu loh ke Mm-mm. gue. Kak, bisa ngelesin juga nggak? Kayak Oh, itu gitu. sampai orang yang nggak kenal pun udah Iya, bisa. Oh, betul, that's how I made money gitu. Tapi kok oh. gue hampa banget saat itu karena gue kerjanya sendiri kan Mm-mm. gitu. Gue mikir kayaknya gue pengen jadi bagian dari sebuah organisasi deh, alias Mm-mm. kerja kantoran Mm-mm. gitu. Dimana gue kerja ketemu sama orang banyak gitu kan. Gue mutusin lah pindah ke Riau tuh. Kebetulan ada ada job opportunity. Terus English teacher tiba-tiba Riau banget pilihan lo. ya karena kebetulan opportunity-nya di Ada di situ. sana. Dan tau gak sih opportunity-nya itu ndak adalah jadi mereka cari orang Mm-mm. yang bisa jadi host company. Jadi company host itu adalah orang yang akan bawa tamu Oh, iya, iya, perusahaan, iya, iya, tapi iya. internal Mm-mm. gitu. Jadi memang si perusahaan ini karena dia punya banyak pabrik, dia tuh Mm-mm. butuh tim khusus yang nge-handle rundown Iya, tamu-tamu ini terus kayak gitu. factory visit atau Factory apa visit, gitu bahkan ya. mereka kayak punya exhibition center terus gue jelasin Mm-mm. gitu dan lain-lain. Nah, mereka butuh yang kayak gitu, mereka butuh orang yang bisa public speaking berarti kan Mm-mm. ya. Kemudian mereka juga butuh orang yang bisa public speaking dalam bahasa Inggris Iya. dan butuh orang yang bisa ngajarin si tim host ini bahasa Inggris. Ya Oh, kan? jadi sekalian juga Sekalian, jadi butuh satu orang yang bisa ngelakuin itu semua. Terus kan kayak, kayak merasa itu terpanggil. kayak ini job desk buat gue deh gitu ya kan. Iya, iya. Gitu. Pergilah gue ke Riau gitu. Di situ memang mulai si brandingan gue tuh rada Mm. menurun karena nggak gue maintain gitu. Gue Mm. udah jarang lagi bikin konten karena Mm. ya gue ngerjain Sibuk ya. kerjaan kantor. Walaupun sekarang kalau ngeliat tuh orang-orang zaman sekarang tuh bisa ya ngantor Mm. dia, Iya, ngonten itu dia. Cuman dia. saat itu gue nggak kepikiran gitu. Mm. Gue ya udah ngantor Karena belum aja. rame juga konten creator kan ya Belum pada saat rame itu ya. saat itu tuh. Tapi saat itu mulai muncul TikTok. TikTok lagi rebranding Oh, gitu. berarti tahun berapa tuh ya? Itu tahun 2000 sebelum Covid Bang, 2018 2018-an ya? 2019. Ya itu TikTok tuh lagi rebranding dari yang Hmm. joget-joget Hmm. jadi edukasi Iya. gitu. Nah, udah tuh ya kan gue cuma setahun tuh di sana Riau. di Riau. Baliklah gue ke apa namanya ke Cimahi ke Bandung. Aduh, tanpa tahu nih gue mau ngapain ya gitu. 2 minggu gue pulang dari Riau itu Covid Ah, gitu. Nah, ketika kita COVID itu kan kita melakukan apapun lah yang apapun. kita bisa ya, either to earn money, Iya. just to get busy gitu ya, just to apa namanya to stay Sane. sane gitu kan ya. Itu kita lakuin Iya kan di semuanya ya kan. penjara ya kan di lockdown ya. penjara. Nah, ternyata si image bahasa Inggris gue ini tuh Masih masih nempel. nempel. Jadi Ah. waktu pas gue mutusin ya udah deh gue ngajar bahasa Inggris aja online, itu orang masih nempel gitu loh. Oh ya Mm-mm. Austin bahasa Inggris gitu. Jadi waktu pas gua buka les saat itu kan orang banyak buka Mm-mm. kelas kan ya, gua Mm. buka les itu cukup mudah gitu buat Oh. gua. Dibantu lagi dengan gua juga Karena yang mulai label English teacher-nya atau misalnya apa orang yang emang English enthusiast lah. Kalau sekarang kan pakai iya iya. enthusiast kan ya. biar agak ini ya apa Iya, merendah Bu, ya. ya. Itu tuh masih nempel di lu walaupun udah jarang bikin konten Betul berarti. gitu. Dan waktu itu gue manfaatin juga waktu pas TikTok lagi rebranding di kala COVID itu gitu. Hmm. Dimana emang TikTok lagi ngasih banyak atensi ke orang yang ngasih edukasi Mm-mm. gitu.
Jadi waktu itu apa namanya dapat banget lah Hmm. gua apa sih namanya si pasarnya. Hmm. Setelah COVID beres tuh gitu, gue tuh nggak lama menikah gitu. Hmm. Nah pas menikah ini tuh gue juga bingung ini gue mau jadi apa ya gitu. Karirnya Masih keren krisis, nggak sih? masih krisis Masih identitas, krisis identitas krisis gitu ya jati kan? diri. Iya krisis jati diri gitu. Akhirnya udah gue ngajar-ngajar biasa Hmm. aja. Si personal branding gue tetap adalah gue pengajar bahasa Hmm. Inggris. Nah setelah gue hamil dan melahirkan, krisis identitas lagi. Gue mau ngapain ya gitu, cap apa ya gitu yang ingin gue kasih Hmm. gitu loh. Yang ingin gue kasih tahu ke orang gitu. Citra apa sih? Nah, memang gue bukan dibikin-bikin ya. Hmm. Memang gue tuh pengen anak-anak gue itu bisa bahasa Inggris dari kecil Hmm. gitu. Jadi gue memutuskan untuk yaudah gue mau membesarkan anak gue dengan Dua bahasa bahasa. gitu. Setelah beberapa bulan, enggak sih ya beberapa bulan berlangsung, gue pikir kenapa gue share aja gitu si Hmm. perjalanan ini gitu yang penuh dengan kekurangan, kebayang nggak sih? Hmm. Penuh dengan kekurangan, nggak ada yang sempurna lah si Hmm. perjalanan ini tuh karena gue Natural aja ya. natural aja, ada perasaan takut gitu loh, ya Hmm. nggak sih gitu kayak gue kan kalau lu apa namanya sharing konten tentang perjalanan tuh it won't be perfect kan ya Iya, gitu iya. loh. Nah jadi gue tuh ada rasa takut tapi gue ya udah gue share aja gitu sampai akhirnya gue memantapkan diri bahwa gue ini karena gue juga akhirnya memutuskan Hmm. jadi IRT bahwa gue ini adalah ibu yang membesarkan anak menggunakan dua bahasa. Jadi bahkan bio gue adalah kalau lo mau ngomongin soal bahasa Inggris, Hmm. multilingualism dan juga how to raise kids apa Dalam namanya dua dalam dua bahasa. bahasa, talk to me gitu. Ya other Ah. than that, ya tertarik enggak lah. Gitu. Oh Gitu. gitu. Jadi berarti dari tahun, maksudnya dari di fase apa lo sampai akhirnya kayaknya gue perlu emang ngebentuk personal branding gue deh. Kan waktu ke Riau yang konten-konten tapi mungkin saat itu ya karena belum terlalu hits apa namanya konten creator dan sebagainya ya karena lo cuman sharing apa yang lo bisa dan suka kan gitu. Nah, sampai ada di fase apa tuh pas lo mikir kayaknya pengen deh gitu. Apa kayak perlu deh gue untuk benar-benar nge-build gitu. Jadi sebenarnya kalau si awareness gue untuk personal branding dari pertama kali gue munculin muka gue di Instastory nih atau di Instagram itu tanpa gue sadar itu gue udah ngebentuk si personal branding seperti apa sih yang pengen gue Tapi bukan dulu kasih. namanya, maksudnya Cuma kita namanya nggak kenal tahu, ya, nggak gue kenal itu istilahnya pokoknya apa. tapi gue pengen dilihat sebagai cewek gitu yang kalau postingannya edukasi Edukasi gitu. berarti ya sebenarnya dari waktu itu Dari ya, itu. sebenarnya lo melakukan personal branding itu ya, Dari dulu. mempraktekkan personal branding itu Iya. ya, Jadi, benar-benar. cuman apa namanya kapan gue akhirnya lebih strategik ya kan kalau buat saat itu gue cuman tahu kalau gue pengen dikenal sebagai cewek yang edukatif gitu ya. Tapi kapan gue mulai strategik itu sebenarnya waktu pas gue akhirnya punya brand gitu. Apa brandnya? Austin Convo Class. Udah. Oh, udah. Oke, baik. Namanya adalah Austin Convo Class gitu. Oke, Itu oke. adalah apa namanya kayak English Center lah, English Center bikinan gua gitu. Nah, itu kan udah ada brand ya nggak sih, itu udah bentuknya perusahaan gitu. Berarti kan gue juga udah punya karyawan, harus berarti. lebih strategis Iya. dong gue dalam personal branding gue. Nah, saat Dari itulah situ. gitu gue mulai serius saat udah ada tanggungan. Iya, karena orang harus punya yang ditanggung dulu untuk bisa tanggung jawab. Oh, seru banget. Pokoknya perjalanan lu tuh ternyata penuh liku-liku dan tanpa sadar pun lo sebenarnya udah lama mempraktekkan personal branding itu ya. Oke, sebelum kita lanjut, ini udah ada yang menanti karena judulnya ini loh dari tadi. Ternyata kasih terus ya. Karena judulnya ngebaso, jadi mari kita ngebaso dulu guys. Iya, ini Bentar bahasanya ya. asli ya. Aduh, lumayan ya ngisi seger. dulu. Seger. Seger. Ya, jadi tadi nyambung yang tadi, ternyata tanpa sadar personal branding itu udah lo praktekkan. Jadi sebenarnya memang personal branding itu kan sebenarnya gimana kita ingin dipersepsikan sebagai apa. Sebenarnya branding itu adalah persepsi kan. Jadi
eee, kita tuh pengen orang lain tuh ngeliat kita sebagai apa, itu kan Mhm. sebenarnya inti dari Mhm. personal branding ya gitu. Mhm. Jadi ya mungkin semua orang tuh tanpa sadar sudah Melakukan hal melakukan itu. itu, tapi Mhm. mungkin tidak ada strategi khusus Mhm. atau mungkin dia juga Nggak ada melakukan goal nggak ada goal tertentu, ujungnya iya. seperti apa gitu. Tapi ya ternyata itu membantu lu gitu ya selama Sangat. perjalanan, apa ya, ya Karir gua karir tuh sangat lu, membantu. Bahkan jodoh loh. Itu oh adalah gitu? karena 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 iya, karena serius? konsistenan Tensi? gua dalam, Oh. ngonten bahasa Tuh Inggris, guys, jadi gitu. personal branding itu tidak hanya membantu lo di karir, tapi juga di percintaan. Iya, dan insya Allah akhirat. Aduh, Amin, ini Masya jalan insya Allah Allah. kan? Iya dong, til jannah asik. Udah. Heeh. Sekarang gue mau bahas tentang personal branding itu Iya. ya. Jadi, apa ya, menurut lu sendiri nih ya, Mhm. menurut opini lu sendiri, personal branding itu tuh, sesuatu hal yang dibuat-buat nggak sih? Mmm. Atau harus direncanakan nggak sih? Karena kalau yang kita tahu mungkin sekarang orang termnya adalah pencitraan, ya Mhm. kan? Pencitraan itu kan gimana orang mencitrakan dirinya sendiri kan, Mhm. pencitraan. Tapi konotasinya kayak kalau pencitraan tuh seolah-olah Nggak negatif gitu, bagus ya, misalnya iya kalau iya. pencitraan kayak kita ngapain, "Ah, lu mah pencitraan." Mmm. Lah iya emang, gimana? Memang betul. Nah, menurut lo pribadi tuh sebenarnya personal branding itu sendiri tuh memang sesuatu yang dibuat, Mhm. direncanakan atau ya memang cerminan diri lo sendiri yang akhirnya kebangun jadi Mmm. personal branding lo gitu, menurut lo? Mmm. Kalau gue sih yakin sebenarnya apa yang kita posting itu akan mencerminkan diri kita gitu Mhm. ya kan, in so many ways gitu loh. Kita posting apa yang baru kita beli gitu ya kan, Mmm. kita posting kita lagi bareng sama siapa gitu Mmm. loh, kita posting kita lagi ngelakuin apa gitu, Mhm. seberapa banyak, postingan yang berhubungan sama emosi kita kita posting gitu ya Mhm. kan. Itu otomatis walaupun tanpa perencanaan akan Mhm. menggambarkan diri Mhm. kita gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau lebih serius gitu dengan pencitraan Mhm. kita gitu ya kan, dengan goal tertentu, mungkin akan kita seleksi jadinya gitu loh, Apa yang mau kita tampilkan? apa nih mau kita tampilkan. Sebenarnya kita bisa menampilkan apapun Mhm kan ya mhm. gitu. Tapi kalau misalnya kita mau, lebih serius gitu pasti harus diseleksi gitu, apa yang mau kita tampilkan yang mungkin nanti relate dengan goal kita gitu. Mmm. Misalnya kayak gua saat itu waktu pas awal-awal gua nggak ada goal untuk, apa namanya, dapetin klien, Mhm. atau murid bahasa Inggris gitu ya kan, atau klien korporat gitu ya kan. Eee, jadinya gue posting ya posting aja gitu tentang konten gue bahasa Inggris. Mhm. Tapi waktu pas gue udah mulai lebih strategis, gue jadi lebih pilih konten gue. Oh, Mmm. konten gue akan gue bikin untuk, bisnis English aja gitu. Mhm Karena mhm. memang gue pengen, targetin, orang-orang yang pengen belajar bahasa Inggris untuk kantor gitu. Gue juga pengen Ah. targetin, korporat-korporat atau brand-brand supaya belajar sama gue gitu menurut si employee-nya gitu. Mmm. Jadi Nah, lebih berarti strategis, ini ya, lebih diseleksi. kalau, personal branding yang udah lebih strategis, Mhm. artinya lo sudah memperhitungkan target market atau target audience lo berarti di Mhm. situ. Jadi Mhm. kalau kita udah mikirin, "Wah, nanti siapa yang akan lihat, Mmm. sesuatu yang gue tunjukin, gue Mhm. pilih," itu artinya kita udah mulai lebih strategis dong ya berarti? Yes, gitu. Bener Iya iya banget. iya. Kan, kayak ada juga yang, "Ah, gue mah cuma pengen bikin, teman lama gue sirik," gitu kan. Itu goals, Oh, itu it's goals itu okay it's goals ya kan? okay. Itu juga goals Iya, one juga. of the goals One of the yang goals. Nah, nanti postingan lo adalah tentang kesuksesan iya lo, dong, ya kan, flexing-flexing. flexing-flexing, quotes-quotes tentang, sekarang aku berubah gitu ya kan. Lo akan menyesal. Lo akan menyesal gitu ya. Iya iya Lo iya tuh iya. bisa apapun Iya iya, gitu. bener bener Jadi, bener bener. eee, ya Ini gue yang dulu lo tinggalin. Oh, waduh. iya iya iya, oke oke. Ya, tapi itulah. Nah, dari semua faktor itu, Mhm. menurut lo elemen apa sih yang penting dalam membangun apa ya, personal branding Mmm. gitu ya? Ya mungkin apakah misalnya dari postingannya, apa gaya Mhm. bahasanya, Mhm. apa cara bergaul kita, atau apa menurut lo? Jadi sebenarnya semuanya ya Hmm. gitu, mulai dari, pilihan kontennya, Mhm. mulai dari, cara kita menyampaikan, bukan cara kita menyampaikan, tapi cara kita menulis caption, ya kan? Nah, Itu iya. tuh akan kelihatan gitu, Mhm. kita ini adalah, orang yang seperti apa Mhm gitu. mhm. Cara kita ngomongnya benar ya Mhm. sama, eee, selain itu sebenarnya, eee, apa sih namanya,
si konsisten, jadi kita harus ngelakuin ini konsisten kan ya semuanya ya gitu. Tapi sebenarnya konsisten aja tuh nggak cukup gitu. Yang perlu dilakuin adalah seberapa konsisten kita berinovasi gitu loh. Karena kalau konsisten ya udah bisa jadi Jadi gitu-gitu monoton terus aja ya. kan. Tapi seberapa konsisten sih kita akhirnya berinovasi gitu untuk bisa akhirnya si personal branding kita ini bisa relevan terus. Iya, betul. Apalagi kalau udah berhubungan sama monetisasi ya gitu ya kan, kita harus mau inovasi terus, kolaborasi terus kayak gitu. Oke, jadi ya sebenarnya pencitraan itu tidak selalu negatif sebenarnya, karena kan pencitraan personal branding itu is same thing atau sama aja sih kalau sama buat aja gue ya sih kan? ya itu bahasa Indonesia bahasa Inggris sih sebenarnya. Cuman kok konotasinya beda Iya, ya. iya. Nah, dari faktor-faktor yang tadi kita sebutin, menurut lo apa sih elemen atau faktor apa yang terpenting ketika lo membangun personal branding lo gitu? Sebenarnya banyak ya gitu, apa yang bisa dilihat dan apa yang bisa dibaca dan apa yang bisa didengar gitu. Itu Semua indera lah ya, iya, melibatkan semua indera. melibatkan semua indera gitu. Jadi kayak mulai dari cara kita foto, apa efek yang kita apa bukan efek, filter yang kita pilih Itu ya pun ya. kan? Iya, Iya, bener-bener. filter yang kita pilih gitu. Cara nulis caption, pilihan font, ya nggak sih, seberapa konsisten dengan font itu, besar kecilnya gitu. Kemudian siapa kita hangout sama siapa gitu. Siapa yang Orang-orang kita pengen tunjukin kalau iya, kita ini sama siapa gitu ya? bener. Kita pengen tunjukin, maksudnya Iya, orang-orang ini bener-bener. pasti akan bantu kita untuk bisa terlihat seperti apa kan gitu. Iya. Terus udah kayak gitu juga apa yang kita omongin Kayak lo gitu. misalnya lagi apa namanya, lagi ngajar with native, mungkin akan lebih bisa dipercaya gitu ya? Nah, exactly Iya. gitu. Sama karena gue juga ada apa namanya, pengen terlihat fun gitu. Itu gue seneng banget ngevideoin teman-teman gue yang lucu gitu. Jadi yang lucu, bisa joget apa itu mau gue divideoin biar memang gue tuh terlihatnya seperti Ausin tuh guru bahasa Inggris yang seru ya, padahal yang seru teman-teman gue. Kita mah bagian hai aja ya. Iya bener gitu, nanggap aja. Nanggap. Iya Jadi benar-benar. semua elemen apa namanya yang berhubungan dengan panca indera kita yang kita pakai saat kita lihat sosial media itu semuanya itu ngaruh membentuk si personal branding kita. Tapi yang paling utama adalah seberapa konsisten kita gitu loh dengan elemen-elemen tersebut gitu, dan seberapa konsisten kita membuat inovasi gitu loh dengan elemen-elemen tersebut. Iya, kayak misalnya ini sehari sama native, sehari lagi sama siapa, orang kan jadi nggak terlalu ngeh ya. Tapi ketika dia konsisten, kita postingnya gimana, fontnya apa, cara bahasanya, mungkin value yang dibawa juga, itu berarti akan membantu kita apa ya, strengthen the personal branding. Exactly. Udah oke belum kayak? Udah setara kan kita, udah nggak kesenjangan English lagi ya. Lu mah cocok jadi kepala sekolah language center gue yang udah nggak ada itu. Kepala sekolah. Udah nggak ada itu sih. Bukan udah nggak ada, hiatus. Apanya? Si language center gue. Oh, yang Austin Convo Class. Iya, Oh, kan karena yang kayak itu. lo jadi yang racing bilingual kids itu ya. Oh, Gitu. oke. Nah, itu juga salah satu apa ya, keputusan yang itu tuh berarti kan tergantung dari goals personal branding lo ya Iya, berarti. gitu. Jadi si goals gue karena apa yang gue sampein itu semuanya berhubungan sama stage life gue gitu ya. Jadi ketika stage life gue berubah, memang si angle konten gue itu berubah juga. Tapi memang benang merahnya adalah selalu berhubungan dengan bahasa Inggris. Selalu. Intinya adalah itu ya, tetap konsisten di bahasa Inggris itu ya. Oke. Nah, kalau tadi kita ngobrolin kan tentang perjalanan lu, terus gimana lu nge-build personal branding, berarti kan berdampak banget sebenarnya dari perjalanan karir lu ya gitu. Nah, sebesar apa dampaknya, terus menurut lo ya, gimana sih cara kita memanfaatkan personal branding yang kita bentuk ke mungkin bisnis, entah itu karir atau perjalanan hidup lo lah gitu ya. Itu cara memanfaatkannya tuh gimana sih gitu? Jadi kalau dampak besar banget sih gitu. Gue belum yang pakai kayak tim khusus kan gitu ya kan. Gue lakuin semuanya sendiri dan itu dampaknya udah besar banget gitu. Gue banyak dapet apa namanya murid dari situ. Orang mau bekerja sama gue tuh kan mereka pengen tahu ini gue kerja sama siapa sih gitu ya kan. Mereka juga tahu dari situ gitu. Either mereka adalah followers lama gue yang
would love to work with me Hmm. gitu. Jadi mungkin mereka ada rasa bangga tersendiri gitu untuk kerja di Di apa namanya, di gua di gitu, lu. di language center gua gitu. Terus udah kayak gitu juga kalau orang misalnya nyari MC nih saat itu Hmm. ya kan, itu pasti mereka pengen cek bahasa Inggrisnya kan gitu, Hmm. se-natural apa sih gua ngomong bahasa Hmm. Inggris Ya kan gue gitu. juga waktu kontak lo Mhm, buat kita terakhir itu berarti waktu Uniqlo, mhm, ya kan? mhm, Karena memang mau ada yang bilingual. mhm. Langsung terfikirkan, Austina. Nah, gitu. Iya nanti Berarti jadi top of iya, mind iya kan, benar jadi benar top benar. of mind gitu. Nah bagaimana cara, apa namanya, bisa Hmm. memaksimalkannya itu sebenarnya, ada banyak cara gitu, itu sesuai sama kapasitas kita Hmm. gitu. Ada yang mungkin hire sosial media gitu ya, Hmm. tim sosial media, ada yang mungkin dia mempelajari, apa namanya, sendiri khusus gitu. Cuman kalau gue pribadi karena, berbagai macam alasan, terutama alasan pribadi, Hmm. memang gue apa sih namanya, belum sampai ke sana gitu ya, Hmm. sampai nge-hire dan lain-lain gitu. Tapi yang tadi gue udah sampein, apa yang bisa kita lakuin adalah ya being consistent aja. Hmm. Karena kayak gini contohnya, gue kan sekarang ibu rumah tangga nih gitu. Tapi gue tetap kan share tentang apapun yang berhubungan dengan bahasa Ya, bahasa Inggris gitu. Inggris. Ada pemberitaan apa, nanti di slide berikutnya akan ada bahasa Inggris ini artinya adalah ini gitu. Yes, Itu sebenarnya cara gue untuk memaintain agar nanti someday kalau gue mau berkarir lagi, hmm. orang-orang tuh tetap ingat bahwa gue adalah Tetap Austin relevan. guru Ya, bahasa Inggris Inggris. Iya. gitu. Ya, lo lagi cerita tentang kan lo juga cukup vokal ya Mm, tentang apa Gaza, mm, terus tentang isu-isu sosial. mm, Tapi setelah postingan lo tentang itu mm, selalu ada ya itu tadi penjelasan tentang mm. beberapa term yang mungkin orang Nggak nggak tahu, tahu gitu ya, heeh. nggak itu Iya, menarik sih menurut itu gue. menarik kan gitu. Dan itu tuh itu juga butuh strategi loh gitu. Hmm. Itu gua nggak yang kayak posting-posting enggak. Itu bener-bener gua alokasikan waktu gitu loh. Hmm. Jadi gua ada to do list gitu kayak post anything about misalnya occupation gitu di Hmm. Gaza Hmm. misalnya. Terus udah itu post anything about vocabulary gitu, Hmm. about English gitu. Itu tuh gua ada to do listnya gitu. Oh, Jadi waktu pas gua lihat oh ya gua belum ngelakuin ini ya gua akan spend waktu misalnya kayak sekitar 20 menit di kamar mandi biar nggak ada anak gua gitu ya. maklum. Malum ya ibu paham kan ya gitu loh. Itu gue akan baca-baca dulu nih gitu, Hmm. terus gue akan ngelihat oh ya ini kata ini kayaknya banyak orang yang nggak tahu Hmm. nih gitu. Hmm. Terus udah itu gue posting gitu. Itu juga butuh Oh, strategi iya iya sebenarnya. iya iya. Yang nggak mungkin nggak yang heboh ada tim gitu, tapi ada Ada strateginya, ada strateginya, betul. perencanaannya Oke. gitu. Atau mungkin bisa lebih mudah kalau hire agency, Mm-mm. Iya, seperti Yumaka. betul. Ya kalau ternyata kalian ada kapasitasnya gitu ya kan, Mm-mm. kenapa tidak? Iya, betul. Jadi Mm-mm. mungkin kalau yang mungkin sulit konsisten atau mungkin memang apa ya, susah gimana sih di otak kita kan kadang banyak ya, aduh gue Mm-mm. pengen ini, gue pengen ini, gue pengen ini. Mm-mm. Tapi untuk ngeramu itu kan memang butuh skill untuk Mm-mm. gimana arrange itu, Mm-mm. mengatur strateginya gimana. Nah, Mm-mm. mungkin bisa dengan bantuan agency. Betul sekali, agency At Yumaka. iya, @Yumaka ID. Udah follow Oh. belum? Lu like dulu postingan Oh gua, iya iya iya. setiap Aduh, gua gila. posting. Dosa berdua. Oke oke ini seru banget sih. Nah, kira-kira nih tips praktis lah ya. Ini Mm-mm. kan ya lo kan sebagai praktisi lah ya, Mm. praktisi. Walaupun mungkin bukan concernnya khusus di personal branding, tapi Mm. gue melihat ada resultnya personal Mm. branding di lo gitu. Mm. Nah, mungkin tips praktis buat orang-orang yang mungkin masih bingung mulai dari mana nih untuk kita ngebangun personal branding Mm. atau apa sih yang harus dilakukan atau ya maksudnya untuk orang akhirnya mungkin udah ada keinginan tapi Mm. masih ragu atau apa Mm. tuh tips dari lo deh? Tipsnya sebenarnya itu dulu goalsnya gitu. Hmm. Kalian pengen dilihat sebagai orang yang seperti apa gitu. Hmm. Aku pengen dilihat sebagai cewek yang cewek single yang traveling kemana-mana gitu ya kan dan gak butuh cowok. Gue pokoknya independen misalnya gitu Iya, kan. Kan independent bisa jadi woman. independent Hashtag woman. independent woman ya kan? Gitu. Nah, goalsnya apa dulu gitu. Hmm. Nanti tinggal di ini aja apa sih namanya dicari lah kayak 3 kata yang menggambarkan kamu gitu misalnya ya Oh. kan independent terus adventurous gitu misalnya terus yang terakhir adalah tapi juga vulnerable gitu ya vulnerable tipis-tipis gitu misalnya ya gitu Iya, udahlah iya, gitu iya. dari si 3 kunci kata itu kamu posting gitu kegiatan kamu gitu yang berhubungan sama si tiga Tiga kata kunci kata itu. kunci itu ya. Jadi Heeh. sebenarnya setelah tahu goalsnya apa, berarti kita harus
menemukan sesuatu yang di dalam diri kita yang Mm-mm. bisa kita apa ya, push atau encourage gitu ya. Yang bisa kita tunjukin Iya, gitu ya kan, entah itu skill, entah itu kegiatan, entah itu mimpi, ya nggak Iya. sih gitu, entah itu masalah juga sebenarnya kan sekarang masalah jadi konten kan bisa kan, Iya kan maksudnya sih. kayak kita tuh Iya, iya, sehari-hari iya, kan iya. punya banyak masalah ya nggak sih, tapi apakah itu masalah Mau tersebut ditampilin atau mau ditampilin enggak? apa enggak gitu, akan relevan dengan goals kita apa Iya, enggak iya, bener, gitu. bener, bener. Ya memang ada yang goals-nya emang mau mungkin sharing masalahnya Hmm. dia biar nggak banyak orang atau biar nggak orang lain nggak merasakan masalah yang sama. Ada yang Iya, kayak gitu iya. kan? Iya, Sebenarnya gue juga sharing masalah gue ketika gue membesarkan anak gue anak pakai lo. bahasa Inggris gitu kan, kayak contohnya nih, kok anak gue apa namanya si vocabnya itu sekarang lebih banyak bahasa Indonesianya ya, gue ada kepanikan nih, ini bahasa Inggrisnya kan keluar nggak ya gitu loh, itu kan masalah Iya, sebenarnya kan, iya, itu iya. gue share gitu bahwa Dan lo pun belum tahu nih caranya belum tahu gimana caranya gitu ya. gimana gitu loh ya, gue share gue ngalamin ini nih gitu loh ya kan, apa mungkin kayaknya gue harus sabar aja, lebih sabar kali ya gitu, itu sebenarnya masalah Iya, yang iya, iya. mendukung goals gue untuk terlihat selalu seperti ibu yang membesarkan anaknya dalam bahasa Inggris Dan tidak gitu. dibuat-buat ya. Tidak dibuat-buat gitu, tapi dikreasikan cara penyampaiannya, Packaging aja. packaging aja. Semuanya benar, tapi di package Di nya. package, betul. Yes, 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 benar. Nah, ini kita mau apa namanya dari semua yang pembahasannya kita nih ya. Seberapa penting sih cerita atau storytelling dalam personal branding? Misalnya ketika lo sedang mempraktekkan personal branding atau sedang apa ya mengupayakan lo pengen dipandang sebagai apa, nah pasti kan ada story atau cerita yang pengen lo ada benang merahnya atau apa, lo mungkin di bahasa Inggris. Nah, kayak lo berarti sekarang kan story yang lo pengen bangun adalah gimana sih raising bilingual kids itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, menurut lo seberapa penting untuk kita create story itu gitu? Kalau kata gue sih penting banget ya si storytelling ini gitu. Karena one of the reasons why people follow you gitu, atau you follow people gitu ya kan, adalah karena kamu merasa seperti ada keterkaitan gitu ya kan, cerita yang mereka sampaikan di sosial media itu ada keterkaitan gitu. Nah, caption berarti kan ya gitu. Caption itu sebenarnya kalau menurut gue itu gue ngerasa penting banget. I take caption seriously gitu. Jadi gue pengen caption gue besar kecilnya font itu tuh gue pengen ngaruh banget karena biar message-nya nggak kemana-mana, nggak ada miskomunikasi gitu kan. Terus udah kayak gitu nulis caption pun itu gue pikirkan baik-baik gitu loh, karena pilihan kata juga jadi bagian elemen personal branding gue kan gitu. Terus udah kayak gitu kayaknya memang story itu adalah satu bentuk hiburan yang masih ada dari zaman primitif dulu sampai dengan sekarang, ya nggak sih? Kita selalu terhibur dengan yang namanya cerita, ya nggak sih? Cuman gitu. beda bentuk aja. Beda bentuk aja. Sekarang itu ceritanya adalah di sosial media. Gitu. Jadi sebenarnya kalau cuman posting foto gitu terus nggak ada caption ya, mau itu foto sunset sebagus apapun, karena sekarang tuh kita udah bisa dapetin pemandangan yang paling cantik deh yang pernah kita bisa bayangkan gitu. Ya nggak sih? Itu bisa jadi lewat-lewat aja. Ya nggak sih? Gitu karena loh, kayak ya udah mungkin aja. sama karena audiensnya. nggak ada caption ya, karena nggak ada story-nya gitu lah. Ya udah sunset aja gitu ya. Sunset aja. What's the story sih gitu behind this beautiful view gitu loh. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi memang storytelling itu penting banget gitu. Entah itu hanya untuk mendeskripsikan apa yang kamu lihat saat itu, ataupun juga bisa jadi perjalanan. Perjalanan tuh sebenarnya paling ini ya, paling seru. Kadang-kadang gitu. Misalkan fotonya apa, tapi cerita captionnya tuh apa gitu ya. Tapi orang justru jadi kayak apa ya, ngebaca beneran sampai akhir walaupun fotonya tuh nggak terlalu berhubungan gitu ya. Gitu. Jadi dan sebenarnya gini, walaupun concentration span-nya orang sekarang makin pendek gitu ya, tapi tetap yang namanya story caption kalau memang ternyata kamu bisa ngehook atensinya oke tuh ya orang akan baca sampai akhir ya. Iya, walaupun kayak kecil-kecil gitu tulisannya atau panjang gitu, itu orang akan iya benar-benar. Nah, jadi sebenarnya personal branding itu seesensial itu ya dalam membentuk personality, maksudnya image lah, image lu di orang, terus juga apa namanya, apalagi untuk ngebangun tadi ya karir, bisnis dan sebagainya. Nyambung sama video yang tadi pertama kita lihat, kalau masih ingat. Jadi kan, nah Raymond itu kan cerita kalau memang dia
personal branding itu menjadi salah satu faktor. Jadi orang ketika misalkan hire lu atau mau kerja sama-sama lu, itu mereka akan cari referensi Lu tuh siapa sih gitu. sebanyak mungkin, entah itu online, entah itu apa, bagaimana orang lain mempersepsikan lu gitu. Misalkan gue pengen kerja sama lu, entar lu sebelum kita teken kontrak nih, gue pengen tahu dulu nih kata orang apa segala macam. Berarti menurut lo gimana tuh? Nyambung sama video yang tadi ya? Iya, itu gue setuju banget. Maksudnya itu pun gue rasakan waktu pas orang nyari guru bahasa Inggris gitu ya. Kan kalau nyari guru itu kan cocok-cocokan ya. Iya, kayak chemistry. chemistry, ngobrolnya enak apa enggak, ini gurunya lebih banyak ngomong daripada muridnya apa enggak. Itu kan sebenarnya iya nggak sih, banyak loh guru bahasa Inggris yang muridnya nggak pintar-pintar ya gurunya aja terus yang ngaco blak gitu kan. Gitu, itu semua informasi walaupun mungkin belum tentu 100% benar ya, ketika ketemu taunya nggak kayak yang dipersepsikan gitu, tapi itu cukup kasih gambaran gitu, overview gitu loh untuk orang-orang yang memang entah mau nge-hire kita, entah itu yang mau sekedar connect dengan kita karena mungkin punya kesamaan gitu. Ya jadi personal branding juga bisa jadi track record kita juga ya, dibandingkan kalau dulu kan mungkin orang lihat ya udah CV-nya mana, experience-nya apa segala macam gitu ya, atau profilnya gimana. Tapi mungkin sekarang orang lebih geser ke how people see you. Misalnya lo sebagai English teacher, oke, secara experience yang lo kasih ke gue, terus oh bagus nih experience udah di mana-mana segala macam. Tapi ketika ada kata orang dia tuh ya English teacher tapi ya gitu deh gitu, misalkan itu pasti akan jadi pertimbangan. Iya. Ya kan ya, berarti mungkin maksudnya ke sana ya video Masuknya itu ya. kesana. Sama ya kita juga nge-organize si social media kita seperti apa gitu ya kan gitu. Kalau emang ternyata dengan orang ngebuka bio kita langsung tahu gitu kita gambaran orang seperti apa, dengan ngecek 2 postingan terakhir kita terus ngelihat engagement atau cara kita ngebales komentar orang kayak apa, ya akhirnya si konten-konten kita itu bisa jadi pengganti CV lah gitu ya kan. Tapi itu berarti dan lebih powerful bisa jadi ya. Iya, banget. Berarti kalau emang ternyata pengen kayak begitu, ya organize lah gitu social media kita lah ya kayak CV. Iya benar ya. Gitu, kan kita dulu kalau CV nggak tahu sih orang sekarang masih CV ya. Maksudnya kalau kita di CV kan kadang-kadang kan kita bisa aja nih kita udah course apa gitu ya, terus kita pengalaman magang di mana walaupun nggak berhubungan, tapi ketika kita bikin CV kita pasti akan nampilin yang berhubungan atau yang kita pengen liatin. Jatuhnya sama aja kan sebenarnya. Tapi kita sebenarnya udah kenal personal branding lewat CV. Lewat CV sebenarnya gitu kan. Kalau kayak di LinkedIn juga kan kayak itu kan kayak sosial media tapi untuk profesional ya, itu juga sebenarnya ya kita juga ngebentuk personal branding kan di di LinkedIn gitu. Kayak kita nulis apa aja di sana, apa kata orang ngasih selamat kita buat apa nih aja gitu kan. Sampai who to follow aja kan. Nah, siapa yang kita follow itu pengaruh juga kan. Iya betul. Kan? Ya untuk tahu kan kayak misalnya gue lagi deketnya sama cowok nih, tapi kok cowoknya rada-rada gimana follow-nya kok begini-begini. Coba kita cek ya. Dia follow apa aja sih? Iya benar. Yes, benar. Nah, terakhir nih ya buat lu setelah kita bahas, kalau lu mau kasih nasihat nih, karena kan berapa tahun berarti total perjalanan? Mungkin anggaplah perjalanan gua ngonten ya adalah dari 2000 berapa ya itu 2000. Tapi maksudnya waktu lo announce jadi announcer itu belum ada sama sekali ya. Masih zaman PES. Oh iya. Itu mantap apa yang gue posting. Bener. Jadi mestinya sekitar ya 10 tahun lebih lah, lebih dari 10 tahun lo ngontenin ya jadi content creator untuk personal branding lo. Itu mau kasih nasihat apa ke versi lo mungkin 5 tahun lalu lah, kita bilang nggak sampai dulu zaman, atau boleh lah kalau misalkan lo mau 5 sampai 10 tahun yang lalu, apa yang bakal lo bilang tentang personal branding setelah lo tahu sekarang seperti apa gitu. Kalau gue bisa ngasih nasihat sama diri gue yang 5 tahun lalu yang bebal banget itu. Listen to your followers gitu. Jadi dulu tuh gue idealisme banget, jadi gue cuma mau posting apa yang gue pengen posting gitu. Jadi kalau kayak bahkan si followers ini tuh banyak dari teman-teman gue yang Tin bikin ini dong, Tin bikin itu, gue tuh kayak nggak gue dengerin gitu loh, karena gue merasa capek
Mungkin ya bisa jadi saat itu gue it's not me, sama juga gue capek gitu. Padahal kan sebenarnya bisa diusahakan ya gitu loh. Kalau aja misalnya gue listen to my followers gitu ya more, gue yakin sebenarnya platform gue bisa lebih besar daripada sekarang gitu. Austin 5 tahun lalu Yang pebal itu jangan lupa ya. yang pebal itu dengerin Gitu. Terus Austin yang 5 tahun lalu ini bisa ngeliat ini kapan? Jadi nah sebelum kalian 5 tahun ke depan mulai dari sekarang gitu ya. Terus into your followers. Oke, ya sip. Aduh, sungguh insightful dan inspiring sekali obrolan kali ini, karena benar personal branding itu tuh sebenarnya banyak banget yang bisa kita explore, bisa kita gali. Nah, contohnya dengan apa ya, satu tema aja, misalkan lu sebagai English teacher aja ternyata banyak hal yang bisa kita jadiin apa ya, insight. Oh, kalau misalkan emang mau mulai personal branding itu seperti apa, dan jadi thank you banget. Sama-sama. Thank you banget. Thank you for having me. Ya teman-teman media. Kebiasaan press conference. Jadi thank you banget untuk apa ya, masukan cerita-cerita lu juga, mudah-mudahan bisa berguna lah ya. Semoga bermanfaat juga untuk semuanya yang pengen mulai, karena ya itu tadi ya, sepenting itu ternyata personal branding untuk mungkin development lu, atau mungkin networking, bisnis, karir dan sebagainya, itu benar-benar ternyata penting, sepenting itu untuk personal branding. Jadi ya thank you untuk menyempatkan nih Utin. Sama-sama. Jadi Utin ini harus ke Jakarta hari ini dan dia mau menyempatkan kita terima ke Austin. Allahu Akbar. Jangan lupa ya, kalau misalnya kalian pengen ada agency yang bisa bantu kalian yang personal branding, kalian langsung saja hubungi. Langsung di nanti tolong ya guys di bawahnya @yumaka_id. @yumaka_id DM aja langsung ya. Ini ownernya. Aduh, jangan dong, jangan disebut. Oke, thank you ya. Jadi mudah-mudahan lu juga makin sukses raising bilingual kids. Lucu banget tahu kalau udah ngobrol apa, lucu banget. Gue follow. Jadi muncul terus lagi di story. Iya, karena terus gue beneran mantengin story lo, misalkan lagi ini apa, terus lo ngobrol sama Au, gue dengerin, lucu banget sih. Dan mudah-mudahan konsisten ya dengan apa yang lo kerjakan. Dan abis ini lanjut ke ngebaso dong. Gue tuh mikir kayak ini Ayunda kapan sih beres closingnya, gue udah ngebaso. Udah pengen ngebaso ya. Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat ya. Mari ngebaso. Jadi kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yuk ngebaso. Yuk maka ngobrolin brand sambil ngaso. Gue sambil ngasonya aja deh. Kepanjangan. Ya udah bareng-bareng yuk ngebaso ya. 1, 2, 3. Yuk ngebaso. Yuk maka ngobrolin brand sambil salah lagi kan. Ya udahlah, pokoknya pantengin terus ya buat episode-episode selanjutnya.